Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah doa yang sangat agung yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca kepada kita, khususnya umat beliau, yang ini diwasiatkan sebenarnya pada awalnya kepada sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Mu'ad, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadih, bahwasanya Nabi SAW pernah menggandeng tangan beliau, yakni tangan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian akrab dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi mengulang kepada sahabat Mu'ad bin Jabal mengucapkan, wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Diulang dua kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, usika ya Mu'ad, aku wasiatkan engkau wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul, jangan sekali-kali kau tinggalkan di setiap ujung salatmu untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa bersyukur kepadamu, dan untuk bisa memperbaiki ibadahku. Di sini terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga para jamaah sekalian. Di antaranya bahwa Nabi mewasiatkan suatu hal yang penting, dan itu adalah doa. Doa bukan wasiat dalam urusan dunia. Nabi wasiatkan Mu'ad bin Jabal, dan tentunya wasiat untuk kita sekalian sebagai umat Muhammad SAW, agar kita membaca doa tersebut. Ya, yang kedua, di antara hal penting dari pelajaran dari hadis tadi, bahwasanya tempat yang utama untuk berdoa adalah ketika sholat. Sampai-sampai kata Nabi, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan sekali-kali kau tinggalkan di setiap ujung sholatmu, yakni sebelum salam, antakul, untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Makanya dalam hadis yang lain, di antara keutamaan seorang dalam berdoa adalah ketika sholat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hamba adalah pada saat hamba itu sedang sujud, yakni sedang salat, maka perbanyak doa. Pernah juga Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma', ya Rasulullah, doa yang didengar oleh Allah itu kapan? Yani doa yang mustajab itu kapan? Maka Nabi SAW mengatakan, fi jawfi lail wa duburi kulli salatin maktubah. Kata Nabi, doa yang didengar Allah adalah di akhir malam dan di setiap ujung salat fardu. Di sini menunjukkan bahwa doa yang sangat utama adalah ketika salat, bahkan salatnya pun adalah di salat fardu. Kemudian para jamaah sekalian, di antara faedah yang penting dari doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal adalah bahwasanya kita mustahil bisa menunaikan ibadah, bisa menjauhi semua dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah. Semua itu mustahil kita bisa lakukan kecuali dengan adanya pertolongan Allah Azza wa Jalla, pertolongan Allah semata. Oleh karena itu kita dianjurkan memohon pertolongan kepada Allah dalam beribadah kita, karena tidak ada daya dan upaya kecuali karena inayah, karena sebab perhatian dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu setiap kita membaca Al-Fatihah, kita sampai di tengah-tengah ayat, apa baca kita saat itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sungguhnya aku hanya kepada Engkau beribadah, dan aku hanya kepada Engkau minta pertolongan. Rahasianya para jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, digandengkannya antara ibadah dengan isti'anah, digandengkannya antara ibadah dengan meminta pertolongan kepada Allah. Apa rahasianya? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, kata beliau, zikrul ibadah ma'al isti'anah ma'adukhuliha fiha, penyebutan ibadah dengan al-isti'anah, penyebutan minta tolong dengan ibadah, padahal minta tolong bagian daripada ibadah. Apa faedahnya dan apa hikmahnya? Lihtiyajil abdi fi jami' ibadatihi bil isti'anati billahi azza wa jalla. Adalah karena hamba butuh pada semua bentuk ibadahnya, butuh kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla.
Lalu kata beliau, "Wa man lam yun'inhu," maka siapa yang tidak ditolong oleh Allah, lam yahsul lahu ma yuriduhu, maka tidak akan tercapai apa yang diinginkan di dalam menunaikan segala yang diperintahkan, bi fi'lil awamir wa ijtinabin nawahi, dan menjauhi yang dilarang. Tidak akan bisa tercapai melakukan ibadah ataupun menjauhi yang dilarang. Oleh karena itu, kemampuan kita dalam beribadah bukan semata-mata karena kehebatan iman kita. Kemampuan kita menjauhi yang dilarang oleh Allah bukan semata-mata karena kehebatan iman kita, tapi semua itu adalah karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan lupakan senantiasa baca doa di setiap ujung salat kita, sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal dan tentu kepada kita sekalian. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa bersyukur, bisa berzikir, dan bisa memperbaiki ibadahku. Hada wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.